Hari ini bersama teman stand up comedian Rizpo. Apa kabar Rizpo? Alhamdulillah baik. Jadi lo karena lo ribut sama Hifzi, makanya lo mau kesini. Bukan ribut bang. Nah kan awalnya kan dari ada potongan gua sama Hifzi ngomongin soal kantor lu GJLS. Terus Hifzi bilang di acara ini nih ngabuburit ngalor ngidul ini, Hifzi bilang ya Rizpo itu ngabuburit nanya-nanya. Oh ya, ngabuburit nanya-nanya. Oh iya benar-benar. Itu berapa tahun yang lalu gua sempat ada tuh dulu tuh. Ada ngabuburit ngalor ngidul. Ngabuburit nanya-nanya. Terus Hifzi bilang, iya nih gara-gara Rizpo pemales tuh di kantor gitu. Terus lo komen di situ tuh, gue lihat komen lo. Undang gua bang. Iya. Nah, makanya di sini lo mau meluruskan itu semua apa gimana? Kenapa tumben banget lo nawarin diri minta diundang? Gak pernah seumur hidup lo nawarin. Gua udah keseringan dibilang sama orang-orang pemalas bang. Jadi nggak lo dibilang pemalas kenapa sih? Sama Hifzi, sama Rigen gitu dibilang pemalas mulu. Karena dia kerjanya terlalu capek bang. Sementara gua enggak, itu doang. Kerjanya terlalu capek itu gimana? Apa aja dikerjain. Mereka? Iya. Makanya di Vindes lo nggak ada Vindes Ramadan. Ya nggak ada. Kenapa? Lo males? Bukan males bang, tapi ada kalau bintang tamu gitu. Oh ada main. Ya bintang tamu. Kalau terus-terusan nggak mau? Nggak diajak juga bang. Kalau tadi kan ngomong ke gua sebelum kita syuting lo bilang, bang gua nih suka nolak kerjaan. Bukan nolak kerjaan bang. Maksudnya kalau kayak live sahur gitu tiap hari gitu gua kayak aduh anjir, nih gue nggak live sahur aja puasa susah bener gitu. Apalagi gue harus kerja puasa sambil kerja gitu. Itu kan males berarti kan. Nih gue kalau kayak keluar gini bang. Nih, ini mau nih. Pengen minum rasanya gitu. Kalau lagi di rumah aja puasa gitu. Oh supaya puasanya lancar. Fokus ibadah gitu. Pengennya. Ini muka merah pas datang kenapa tuh? Tadi pagi bang ada ke Kota Tua. Ngapain? Ada ngapain lu Kota Tua? Sepi banget lagi. Iya ngapain lu ke Kota Tua ngapain? Ini hari kerja ini Rizpo. Ngapain? Kerjaan. Enggak, bukan kerjaan, nemenin nyokap. Oh, nyokap mau jalan-jalan. Perpanjang paspor. Kan kantor imigrasi ada di Kota Tua tuh. Yang Jakarta Barat. Nah, itu puasa-puasa lo ke Kota Tua. Kota Tua terus muter lewat ke belakang-belakang tuh capek. Kan yang biasanya nih banyak setan-setan nih gitu. Jam 8 mah nggak ada pagi gitu. Sepi banget jadi panas doang gitu gua keliling. Nyokap gua kan dari Jawa. Iya. Tapi ya tahan dong berarti puasanya kan. Aus banget bang. Jadi hari ini aus banget dah tuh. Parah dah. Hari ini kayak aduh tenggorokan juga kering banget gitu kayak. Makanya itulah kenapa lo gak pernah keluar rumah ya. Tergoda terus ya lu ya. Tergoda terus gitu. Tapi, sama bukan karena itu juga bang. Apa tuh? Kesini bukan cuma karena Hifzi bilang males gitu. Lo kenapa lo menawarkan diri datang ke ngabuburit nanya? Pengen ngobrol bang, silaturahmi. Oh gitu? Ya karena kan kita ketemu di kerjaan ya udah kan harus syuting. Apa kalau di Suci kan tiap minggu ketemu, kemarin cuman beres syuting udah. Lu kan itu langsung pulang gak nongkrong kan. Iya emang gak pernah nongkrong. Maksudnya gak pernah ngobrol gimana gitu. Kayaknya di sini enak gitu ngobrol sama Bang Radit gitu. Tapi kalau di Suci kita sering ketemunya justru di backstage ya. Di backstage. Sebelum tampil juga kita jarang ngobrol karena ruangannya pisah kan. Ruangannya pisah. Gua sama Bang Komeng, lu sama GJLS sama yang lain. Kan harus sendiri ruangannya. Harus sendiri. Oh, katanya riders lo lumayan ribet ya kalau lagi acara ya. Ubi Cilembu bang. Kan katanya kan kalau artis gitu ya ada riders gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Ubi Cilembu nih, lo riders lo Ubi Cilembu. Enggak, sebelum Ubi Cilembu itu kan riders artis-artis tuh kadang ada orang ngeluh, oh si ini mintanya ini Pak. Apa ya kita ya yang susah tapi. Kenapa harus yang susah? Kan lo ngerepotin orang. Iya tapi lucu bang. Tapi kan orang repot. Tapi lucu bang. Oh iya oke. Artis yang riders Ubi Cilembu kayaknya baru GJLS bang. Itu kayak lucu aja. Jadi lu bilang ke panitianya? Ke Mas Parno tuh bilang. Kompas? Ini ridersnya Kompas? Gua aja nggak pernah minta aneh-aneh Kompas bertahun-tahun. Lu minta Ubi Cilembu? Ubi Cilembu. Terus Mas Parno mau, si Parno mau. Tiap minggu masuk ruangan udah ada Ubi.
coklat ada yang gosong, ada yang apa gitu. Terus, ya kayak lucu aja bang. Tapi kalau yang ngundang di orang luar, yang di luar, event-event luar apa biasanya riders sih? Nggak ada gitu. Oh nggak ada. Minum. Anduk. Minum apa? Anduk, gue sering keringetan nih kayak gini aja nih. Gue keringetan gitu. Jadi kalau nge-MC atau live podcast gitu, anduk biasanya. Nah ini kan ngabuburit nanya-nanya. Iya. Lu mau nanya apa ke gue? Ada pertanyaan nggak? Ada bang. Apa? Gue kan ini pasti respon. Pasti keren nih pertanyaan. Kemarin tuh ada yang bikin top 3, top 3. Iya. Tamu Bang Radit yang nanya-nanyanya paling bagus. Iya. Nomor 1 itu Arif Brata, kedua Yuda Keling, ketiga Hifzi Hoir. Udah ada yang bikinin top 3, pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Gua harus menyingkirkan Hifzi bang di top 3 itu. Ya, gua akan menyingkirkan Hifzi di. Targetnya nomor 3 ya? Targetnya minimal 3 besar lah. Oke. Gitu. Sikat, let's go. Saham perbankan kenapa pada turun bang? Gua megang banyak ini bang. Ini perlu kepada nyungsep bang ya. Gue megang banyak bener bang ini. Kok tahu-tahu blok gitu. Weh kata gue nih kenapa nih gue. Aduh iya lagi bener-bener. Gue padahal sering sedekah bang. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh kayaknya ya ke IHSG ya, sedekah gitu ya. Donasi nggak ngaruh ke IHSG ya? Iya kayak. Tapi memang bang bang gede gitu. Bener. Kenapa ya? Kita nggak usah nyebut banknya lah. Tapi iya, rata sih. Rata sih pada turun sih. Nggak cuma itu, IHSG juga lagi turun. Per hari ini 6.200 apa? Nggak nyampe kayak 6.300, 6.400. Gue juga dana pensiun gue juga jadi turun banget gara-gara IHSG turun. Karena kan rata-rata di reksadana saham dan saham ya. Iya. Emang lagi turun karena kayaknya sentimennya lagi kurang baik gitu. Itu either sentimen dari luar maupun sentimen dari dalam. Kemarin ada berita investor asing yang punya duit banyak di bursa kita pada bawa uangnya keluar juga. Sehingga IHSG sekarang udah terakhir setahu gue 6.500 karena terus terang gue nggak terlalu ngikutin sih kalau pergerakan harga. Tapi kalau gue karena tujuan gue memang buat jangka panjang, either itu buat reksadana saham atau saham individual. Kalau gue kan DCA gitu setiap lo dipanggil ya, Po? Bukan. Gue nggak bawa anjing. Tiba-tiba nggak bawa anjing. Karena emang buat jangka panjang, gue tetap setiap bulan rutin aja. Namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Jadi ketika harga saham turun ya gue beli, harga saham naik ya gue beli, terus-terusan konsisten. Kalau buat gue. Kalau kondisi sekarang itu bang kan saham-saham perbankan turunnya lumayan drastis tuh. Yeah. Logikanya kan kalau turun beli gitu ya. Iya kan. Kalau gue ada ketidakpercayaan buat beli wajar nggak sih bang gitu? Gue kayak makanya lo jangan yang pertama tuh jangan terlalu ini nih parah nih turunnya nih. Bener. Kayak mau beli juga mau nyerok kan kalau bahasa katanya nyerok gitu kan. Mau nyerok juga kayak masa nggak akan ini lagi gitu. Iya, masa ya pasti bakal naik lagi sih gitu-gitu. Nah makanya gua nggak tahu ya ini conviction lo, kepercayaan lo atau kena alasan lo beli saham itu apa. Gua kan belum tahu nih kalau lo. Kalau buat gua selalu ngebeli instrumen investasi itu dicocokin sama tujuan keuangannya. Tujuan keuangannya kalau buat jangka panjang di atas 10 tahun 15 tahun baru nikmatinnya nanti ya pasti kalau buat gua nih ya reksadana saham atau saham. Kalau gua buat pribadi, kalau gua nih ini nggak usah diikutin karena gua bukan financial advisor juga ya. Kalau gua sih rutin beli aja kalau buat gua. Karena toh juga masih nanti-nanti. Dan tiap orang kalau beli saham individual, berarti lo ada saham individual kan yang lo beli kan? Bukan reksadana doang gitu kan? Iya, malah gue saham individual doang gue megangnya. Oh iya? Nggak ada reksadana. Belinya karena ngikut? Bukan, karena maksudnya reksadana kan gue beli gini, kayaknya gue bisa, yang ada di pikiran gue ya, bisa untung nih lebih banyak gitu. Karena gue pernah bang beli sekarang gitu, tahu-tahu plus misalnya 4% kan lumayan kalau nilainya kita belinya lumayan 4%-nya jadi lumayan. Ini porto gitu. Yang lo susun sendiri maksudnya saham individual yang susun sendiri bisa sampai 4% waktu itu naiknya gitu? Iya. Pernah. Nah ini yang saham yang gue pegang ini sekarang sebelum turun nih bang, kemarinannya itu plus 8%. Iya karena IHSG terus juga besokannya turun kok jadi parah banget. Ya emang kayak gitu, emang kayak gitu ya. Tapi artinya kan
Kalau gue ngebacanya lo mungkin belum menemu harga wajar dari saham yang lo beli karena kalau memang bener, kalau gue kan doyannya reksadana saham ya. Gue juga punya saham individual yang satuan gitu, tapi karena gue tipe yang males ngitung banget, jadi gue mendingan reksadana saham kalau gue. Banyak orang berdebat bahwa itu ada expense rasionya, ada fee-nya buat manajer investasi. Ya kalau buat gue itu convenience yang gue bayar kalau buat gue. Tapi ada juga yang kayak lo mau bikin sendiri. Tapi lagi-lagi lo harus ngerti cara ngitungnya, harga wajar valuasi saham itu berapa. Sehingga kalau dia di bawah harga wajar yang sudah lo hitung, nah itu ada macam-macam caranya, ada discounted cash flow, ada apa segala macam. Kalau dia di bawah harga wajar lo ya mungkin saatnya itu beli, tapi di atas harga wajar ya mungkin saatnya tidak beli. Makanya untuk beli saham individual benar-benar lo harus tahu ini barang worth it-nya di harga berapa. Nah lo tahu gak? Enggak. Itunya nggak tahu bang kalau gitu. Beli aja nih. Ada nukik merah ya berarti beli nih gitu. Lo tergantung gitu. Warna berarti ya, merah beli gitu. Merah beli, kalau hijau udah biarin dulu. Ya gitu. Gak apa-apa, tapi artinya gini, lo kan belajar juga, ya. Sambil belajar juga. Ya lain kali next time, kalau memang lo mau beli saham dalam uang yang sangat banyak, ya pastiin lo ngerti. Karena lo harus tahu yang lo beli itu apa, ada harga wajarnya. Lo malas ngitung nih, ya kan ada reksadana saham juga gitu loh. Iya. Tapi ya mudah-mudahan baik-baik aja ya, karena gue nggak tahu komposisi saham lo kayak apa ya. Baik-baik aja sebenarnya bang, karena gue kan juga uang beli dingin. Pakai ya uang dingin dan kalaupun itu minus sekarang itu udah biarin aja, ditungguin sampai plus gitu juga. Nah makanya ini daripada lo pusing, sekarang benar kata lo saatnya silaturahmi. Iya. Ketemu orang, ngobrol sama orang, ya kan biar lebih rileks. Ini makanya gue ngobrol sama lu bang. Bener, bulan Ramadan itu memang cocok buat silaturahmi. Tapi tahu nggak, masa ya tahun ini ya undangan bukber gue cuma 1. Gue nggak ada bang. Gue ini udah hari ke-10 ya kita syuting, belum pernah bukber. Oh iya? Iya. Tahun lalu banyak tapi? Tahun lalu lumayan banyak gitu kayak. Tahun lalu gue juga diundang macam-macam sih gitu. Apa karena tahun lalu nggak ada yang gue datengin ya bang? Udah lah nggak usah. Orang malas ngundang lu ya? Nggak usah ngundang Rispo dah. Iya. Percuma. Tapi kadang, nah Anissa tuh suka bikin tuh bukber dulu sama temen-temennya dia. Nah kumpul di rumah gua. Ini tahun lalu nih. Karena gua nggak mau kalah, gue juga ngumpulin temen-temen gua. Nah temen-temen gue yang gue kumpulin itu temen-temen ekskul gua pas zaman SMA, ekskul Palang Merah Remaja. Kok bisa ya? Kok bisa ya tuh maksudnya? Kayak spesifik yang ekskul PMR gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya bukan misalnya teman kelas, teman sekelas, apa teman seangkatan. Ini teman se-PMR gitu itu kayak. Yang bagus. Teman seangkatan kebanyakan pusing gua. Kalau kebanyakan orang tuh kayak kita ngobrolnya jadi susah nih. Kayak sama siapa. Dan gua waktu di SMA ya teman gue itu doang. Jadi kalau misalnya ada bukber angkatan ada, tapi gua nggak datang. Ya. Di rumah orang lain tuh. Cuman begitu buka bersama PMR Palang Merah Remaja, gue tahu ini maksimal paling 15-16 orang, yang datang paling 10 atau 9. Dan gue tahu anak PMR itu bau-bau gue semua. Baunya sama tuh kayak gue. Baunya sama. Ya, yang anak di kelas, yang gitulah, yang nggak terlalu gaul yang gitu. Iya. Iya kan? Dia juga anak PMR kan, bikin tandu gitu. Iya. Jadi bau-baunya tuh, wah nih kaum gue nih gitu. Makanya gue mau taruhlah di rumah gue. Itu berapa? Mungkin 10 orang, 9 orang tahun lalu. Nah begitu nyampe aja langsung beda banget sama bukbernya Anissa. Karena begitu datang udah ngomongin bagi-bagi vitamin. Vitamin nih buat lo. Itu baru anak PMR doang. Belum sama korban-korbannya. Kalau sama korbannya kayaknya banyak banget yang pernah lu tandu. Gue dulu jadi itu. Gue pasien dulu. Pasien? Iya kan ada ujian tandu. Harus ada yang jadi pasien. Gue pasien. Ya Radit aja gitu tiduran. Lu berarti kalau upacara Senin ada piket, yang piket? Ada piket di PMR ya. Pakai slayer. Di belakang kita jagain orang kalau pingsan. Gitu. Penting gitu. Yang jagain kayak lu, kayak gue mending gak sakit dah bang, bener. kayak lemes bang yang jagain sebenarnya. Lebih iya lagi. Kayak lemes, kayak gue udah gak enak badan. Wah Radit, gue sehat. Kayaknya dia lebih butuh ditandu deh daripada gue. Kayaknya gue mending sehat aja dah. Bener. Tapi tahun ini akan ada bukber itu. Kalau gue PMR tanggal berapa gue lupa. Udah di kalender gue.
Tapi nggak di rumah gue lagi, di rumah temen gue nanti. Nah lo belum ada sama sekali? Belum ada. Menurut gue lo coba undang-undangin. Ada WA group apa lo undang-undangin? Iya ya. Gue tuh biasanya ya bang, minimal berkeluarga. Gitu. Nah itu, biasanya gue sama Piko tuh. Iya. Sekarang kan lagi kurang silaturahmi. Oh iya itu. Oh emang iya Rispo? Iya lagi. Tapi udah mulai baikan. Oh udah. Di DM baikan. Di DM IG. IG. Karena kan lu juga ada-ada aja lu minta maaf sama bikin klarifikasi sama nyokap dijual membership. Gue tuh juga nggak mau bang, gue dimanfaatin Regen sama Hibzi itu. Bayar berapa? 40.000, 39.000 buat nonton klarifikasi. Buat nonton klarifikasi. Terus gue bilang, nih jangan malah diduitin. Lu jangan mikir gitu. Kita membatasi po. Ya tapi kan lu dapat duit gitu. Udah itu jangan dipikirin. Fokus di kita mau menyelamatkan lu, membatasi lu biar ini tidak terlalu masif. Fokusnya di situ katanya. Pinter. Terus gue, ya udah. Gitu, ya udah. Tapi terus terang ya. Gue tuh ngelihat lu opening di Suci suka bawa-bawa Viko. Ya kan? Lu bilang bahwa Ade kena masalah, Ade ini, Ade itu. Tapi gue tuh agak deg-degan gue. Karena nanti Viko pas nonton kayak gimana. Tapi untungnya ternyata baikan di DM. Baikan. Itu setelah Suci tayang? Setelah Suci tayang. Oh bagus, berarti Viko nerimanya baik dong. Ya nerimanya baik kan, gue juga nggak gimana-gimana itu bang. Cuma ya kita jadiin komedi aja lah. Tapi baikannya gimana di DM? Ya Piko DM gua. Oh itu ada DM? Ada nih. Bang. Panjang bang. Lu baca apa sih? Apa sih? Ya intinya aja lah kan gua juga nggak perlu tahu kalimat per kalimat. Ya kira-kira aman. Ya kira-kira aja, yang aman aja, yang aman. Ya intinya baikan dah gitu ya. Ya intinya baikan gitu. Yang mulai dia duluan. Enggak, dia sadar dia salah gitu. Jadi dia minta maaf gitu, terus gua bales. Po, gua sadar gua salah dan gak mau ngelakuin kesalahan gua. Bagus, baik dia. Gua self defense dan emosi. Udah gak usah dibacain semua lah gitulah intinya. Ya intinya gitulah. Jadi udah baikan nih. Udah baikan. Oke, berarti ini waktunya silaturahmi. Benar. Kalau gua ngelihat ya Po ya, dengan lo kayak gini, baikan apa segala macam, terus lo mau datang ke sini mau ngobrol, tuh kayak lo mau jadi versi yang lebih baik dari diri lo kan sebenarnya kan. Bener banget bang. Makanya Ramadan ini pas banget kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan itu bisa dibantu dengan nafas yang lebih segar kalau ketemu orang. Oh iya ya. Benar bang. Kalau napasnya bau bang, silaturahmi jadi kesel orangnya bang. Ya kan bang? Nih gua datang ke sini mau silaturahmi, ya kan? Sih. Kita ngobrol, terus gua bau, ya. Bener. Apa sih? Jadi silaturahminya jadi nggak ada nilainya bang. Karena mulut juga harus bersih supaya nafasnya segar. Bener. Karena mulut yang bersih itu harum hukumnya. Harum. Hukumnya harum. Bener juga bang. Gua nggak kepikiran itu bang. Pas di sini gua baru, silaturahmi minimal mulut harum gitu. Ya kan? Iya bagus. Kok nyebelin sih? Iya gak bener. Iya bener. Jadi sadar gitu. Ya jadi untuk silaturahmi itu harum hukumnya. Biar harum ketika lagi ngobrol. Ya. Nah untuk itulah Rispo, makanya ada Listerine Multi Protect Zero. Hah, sadar nggak lo? Ada ini. Iya ada dari tadi. Produk yang selalu gue pakai. Iya. Oh selalu lo pakai ya? Insya Allah. Kalau ragu sih. Iya. Kenapa lo ragu? Enggak yang warna ini, karena kan banyak warna-warnanya, rasa-rasanya. Oh gitu. Iya. Oh kalau lo pakai yang mana tuh? Yang ini. Lagi sering yang ini. Banyak warna-warnanya. Nih gue jujur ya. Gue kan udah berapa kali jalan sama Listerine. Gue itu waktu kecil, ini core memory gue adalah bokap gue lagi di mana namanya, lagi di wastafel. Kumur-kumur pakai Listerine yang original. Itu yang warna biru kan? Bukan yang warna kuning kayak teh. Nah itu itu masuk core memory gue. Waktu itu gue masih kecil. Kayaknya belum ada nih yang kayak gini-gini nih. Yang beda-beda varian segala macam. Bener-bener hardcore tuh dulu tuh. Karena kenapa hardcore? Karena gue lihat tuh bokap gue pakai di wastafel, biasanya dia habis cukuran baru minum baru kumur Listerine. Terus seger kan. Nah gue cobain, itu keras banget buat gue pas masih kecil. Karena original tuh. Seger,
Gua pikir tuh hanya buat orang dewasa. Tapi gara-gara itu lama-lama kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Karena bokap gue cukur, sikat gigi, baru kumur-kumur. Nah, sekarang ada banyak nih Listerine Multi Protect Zero dengan rasa yang lebih ringan. Karena sikat gigi aja kadang nggak cukup, Po. Perlu kumur-kumur juga pakai Listerine. Karena kalau sikat gigi doang, sela-sela tuh kayak masih ada yang nyangkut gitu, Bang. Ya kan? Iya. Kalo sikat gigi doang gitu. Bener sih. Pas kumur-kumur jadi bersih lagi. Oh, gitu. biar yang nyangkutnya keluar ya? Nyangkutnya keluar. Ini lebih buat melawan bakteri. Iya. Jadi bakteri-bakteri nyangkut yang nggak kelihatan baru pakai Listerine. Nah, ini 6-in-1 benefit. Jadi lo kalau lihat di sini, membantu mencegah gigi berlubang, menjaga kesehatan gusi, membantu mengurangi plak, membantu mencegah karang gigi, melawan kuman dan nafas segar. Ini 6-in-1 benefit kalau kumur-kumur pakai Listerine. Dia membantu melawan 99,9% kuman penyebab bau mulut. Oh, iya. Kalau yang 500 milinya itu buat apa, Bang? Itu ini isi kandungannya, itu 500 mili. Isinya ya. Iya. Apalagi yang mau ditanya soal kemasannya? Enggak, udah. Oh, lo mikir enak, tadi barusan nih. Dipegang juga. Ya, yang terpenting dia halal dan no alkohol. Ini gue kasih 2 buat lo, nanti lo bawa pulang. Sekarang, Bang? Enggak, udah nanti. Sekarang. Jangan jadi nggak ada di display nih kalau gue bawa sekarang. Gue masukin tas sekarang. Oh, nanti aja. Nanti aja. Iya, nanti aja. Oh, ya udah. Lu kan nggak pernah placement. Oke, itu ya tadi ya. Ya. Po, pertanyaan lagi buat gue, Po. Pertanyaan lagi nih, Bang. Iya. Lu ini, Bang. Lu kan kayak sederhana banget nih, Bang. Enggak juga sih, kayaknya sih enggak juga. Iya, gue liat nih sekantor lu nggak ada yang pakai sepatu, Bang. bukan sederhana sih, lebih ke bodoh amat aja sih mereka sih. Iya, kukunya kelihatan semua, itu habis cantengan lagi. Semua. Tahu nggak sih? Ada klien datang ke sini, si Gilang nih, anak kreatif yang dipeluk-peluk Jackson Wang ini nih, dia operasi cantengan. Segede-gede ini perbannya di situ, di mana-mana kakinya dibawa. Ya, kapan sih lo operasi? Gue bilang. Kalau Hibzi kemarin kan ngomongin lo pakai sendal jepit ya. Indomaret. Ya, sendal Indomaret. Nah, kalau gua, ini semua nih karyawannya kayaknya. Emang iya semua? Semua, Mak. Nggak ada. Iya. Nggak ada Fitri. Nggak ada karyawan lu yang pakai sepatu. Iya. Nggak ada. Iya. Masuk sini harus pakai sendal kantor. Oh, masuk sini harus pakai sendal. Oh. Berangkatnya di rumah? Enggak, ada sepatu. Oh, lu pakai sendal. Oh, itu karena di sini harus pakai sendal. Gue juga baru tahu itu. Iya. Gue baru tahu di sini. Terus ngapain dia berangkatnya pakai sepatu? Oh iya, benar juga. Kerjanya pakai sendal. Benar juga. Berarti kenapa lo berangkat pakai sepatu? Biar yang kotor dari luar nggak masuk ke sini, Bang. Jadi ini kan sendalnya khusus buat. Oh, sendal ini ada di depan. Ya. Sendal khusus kantor. Baru tahu gue. Sumpah gue baru tahu. Kalau lu emang pakai sendal terus kan? Gue pakai sendal terus, Dan gue agak nggak enak gue kalau ke sekolah anak gue. Gue ke sekolah anak gue juga pakai sendal. Kadang pakai Crocs. Ya warnanya aneh-aneh lagi ya. Iya, ada yang pink, ada yang apa. Kenapa? Pertanyaannya apa? Emang kenapa dengan sendal? Enggak, kalau kayak gue yang kenal lu, Bang, gue tahu Radit itu semana gitu lah. Semana? Ya maksudnya hebat lah, maksudnya orang hebat lah buat gue gitu. Bang Raditya Dika nih orang hebat, karya-karyanya banyak gitu. Tapi gaya lu ya gini-gini aja gitu, Bang. Kayak gue nih mau nanya nih, gue tahu lu kaya, Bang. Gue tahu. Tapi aneh banget, tapi gue nggak ngelihat itu di lu gitu. Gue pengen kayak gitu, Bang. Kayak lu pengen apa? Itu kan pakai sendal doang. Enggak, tapi pengen. Berarti lu pengen sukses ya sebenarnya. Sukses. Berarti bukan masalah pakai sendalnya. Berarti mau sukses ya kan? Ya sukses tapi gimana ya, sukses tapi nggak kelihatan gitu, Bang. Ada orang kan yang emang kayaknya nggak kaya banget tapi gayanya gimana ya emang gitu. Kenapa? Emang lu merasa apa? Lu merasa butuh memamerkan kalau lu ini? Enggak, justru gue pengen aja gitu gimana gitu memulainya itu semua gitu. Bisa memulai kayak apa? Bisa sesederhana itu gitu. Kalau gue kan juga mana-mana pakai sendal, cuman karena gue ya kayaknya emang belum sukses banget gitu. Jadi kayak nggak dibilang sederhana, Bang, dibilang nggak punya kan. Kalau gua emang nggak dibilang nggak punya sepatu gitu. Ya. Bisa lu akhirnya memutuskan ya udah gaya gua gini polos-polos aja gitu. Bukan memutuskan sih,
Tapi lebih kayak gue ada lah masa-masa di mana gue waktu itu kan pernah koleksi jam juga. Ya. Tapi itu kan juga karena lebih ke pencapaian ya. Film gue 1 juta penonton, gue pakai jam itu. Gue sering dibeliin barang-barang yang bagus sama Anissa. Kemarin gue collab sama Pau Pau ya. Pau Pau di Last Day Production. Terus selesai syuting sama dia, tiba-tiba gue dikirimin topi karena Pau Pau tahu gue suka pakai topi. Pas gue buka, gue pakai, bagus juga topinya warna coklat. Terus Anissa ngeliat, siapa yang beliin ini? Ini langsung kaget dia. Kenapa? Ini topi Loro Piana katanya. Apa? Nah, maka juga nggak tahu apaan Loro Piana. Ternyata hampir 10 juta itu harga topinya. Gue langsung DM Pau, makasih banget. Tapi ya ampun, gak usah segininya sih. Gue bilang gitu. Nggak apa-apa bang ini. Oh ya udah. Nah, jadi gue memang suka juga dibeliin barang-barang mahal sama Anissa. Bukan artinya gue memilih buat nggak pakai yang mahal lah. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukan kalau tadi kan seakan kayak ya bang, kapan lo memilih untuk tidak make? Nggak, sebenarnya bukan itu. Kayak mobil pun gue juga beli yang bagus, yang mahal juga gitu. Dalam konteks kenyamanan dan fungsi ya gitu. Nah cuma patokan gue satu. Gue nggak pernah mau menjadikan uang itu sebagai hal yang membuat gue berpikir gue lebih baik dari orang lain. Nah gue paling nggak suka itu. Karena gue pernah ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang mikir dia punya duit, dia better gitu dari orang lain. Nah uang itu sebisa mungkin jangan kayak gitu. Artinya kalaupun pakai barang-barang yang mahal, bukan artinya gue juga lebih baik, makanya gue bisa ngasih lihatlah gue gitu. Tapi memang hanya buat gue aja. Jadi barang itu sesuai fungsi dan kenyamanan gue. Nah kadang barang yang mewah, yang mahal, itu worth it juga untuk kita beli. Karena digantinya biasanya lebih jarang. Karena kualitasnya lebih bagus. Itu aja sih gitu. Lu tapi sebenarnya tipe yang kayak gitu nggak? Kalau misalnya punya duit, gue mau beli baju yang ada logonya, yang mewah atau gimana? Gua pernah kayak gitu bang. Oke, pas awal-awal terima duit gitu. Iya, dan belum sampai yang mahal-mahal banget karena duitnya juga kan belum yang banyak-banyak. Misalnya beli yang merek apa gitu. Ternyata pernah waktu itu? Iya. Apa? Lu beli apa? Sendal Gucci gitu. Eiger bang. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak pernah. Bisa juga sih. Pernah ini pengen beli pernah beli tas selempang Balenciaga gitu-gitu. Gue ngeliat lagi. Lagi lo pakai waktu itu. Kenzo. Terus lo bawa anaknya Andre Taulani berarti dia. Enggak, Kenzi bang itu. Itu Kenzi. Ya, makasih. Terus gue beli gitu, gue pakai. Ternyata sekarang nggak kepake juga gitu kayak. Ternyata nggak nyaman gitu bang, makanya bukan nggak nyaman. Kenapa risih gitu? Enggak ya, emang modelnya kayak kurang aja kompartemennya gitu, karena simple gitu doang gitu. Terus Iya. Terus kalau gue tipikal yang misalnya udah bisa beli gitu, udah gitu, bukan yang gue pakai buat diliatin orang gitu, ya udah nggak dipakai juga, taruh rumah, ada kesenangan aja gitu. Bisa beli ini, bisa beli ini gitu. Bukan buat ditunjuk-tunjukin juga. Kepuasan pribadi doang gitu. Ya nggak apa-apa. Maksud gue, ya orang juga beda-beda ya. Orang mau beli buat pamer dan gimana-gimana juga urusan mereka ya. Ada juga orang beli barang branded supaya ngerasa lebih penting di mata orang. Ya itu urusan mereka juga. Kalau buat dia artinya itu ya terserah mereka. Gue sih nggak peduli juga. Tapi kalau buat gue beli buat diri gue sendiri. Karena susah ngejarnya kalau kalau kita beli untuk dilihat orang lain, capek sendiri pak. Terus lo kan keluar rumah lo mikir, ini udah bikin gue kelihatan penting belum ya gitu. Ngapain, capek banget hidup buat kayak gitu. Gue punya tas yang lumayan mahal juga, tas yang biasa gue bawa ke luar kota. Karena pertama desainnya lucu, kedua itu Anissa juga yang rekomendasiin, dan yang ketiga menurut gue value-nya pas karena itu gue belinya second. Jadi tas yang gue bawa kemana-mana, tas ransel gue itu barang bekas. Nah gue kadang suka juga tuh nyari barang yang agak mahal tapi yang bekas-bekas gitu. Gak apa-apa juga gitu. Gak apa-apa juga berarti ya. Tapi kalau gue kan ngeliat itu video lo mamerin motor lo bilang motor gue 200 juta nih gitu. Nah kalau itu hobi bang. Tapi itu lo pamerin juga. Kalau motor hobi, dan itu berapa itu motor? Iya itu sampai ratusan juta. Gila sih.
Itu kayaknya sayang kalau nggak dikontenin bang. Kayak kalau ini terlalu mahal nih buat seorang gua, ini kayak terlalu mahal. Kalau disimpan sendiri sayang ya. Iya. Biar orang tahu ini. Iya, biar tujuannya memotivasi lah. Terus suatu hari juga bisa gitu ya. Iya, enggak, karena dulu itu gua motor itu modif dari zaman sekolah tuh pengen beli apa nggak bisa bang. Gua beli baut, pengen baut yang biru gitu, baut pos dulu namanya. Harganya cuma 10.000 gitu. Mau modif tuh serba keterbatasan, sementara dulu teman-teman gua pada modif gitu. Terus gua, nah sekarang begitu punya duit jadi main motornya jadi nggak tanggung bang gitu, modifnya semua mau ganti yang bagus segala macam. Apa sih gitu. apa yang paling mahal dari motor itu? Karena gue nggak bisa naik motor kan, gue nggak ngerti. Kayak rem gue aja itu. Apa nih mereknya apa nih? Jadi lo beli motornya dulu nih? Ya beli motor. Apa nama motornya apa nih? Yang gue mau sebenarnya ada 2 yang gue modif habis-habisan tuh. Ada X-Max sama ada Z900. Apa itu? X-Max tuh apa? Ada motor matic tapi gede gitu. Honda. Yamaha X-Max. Gitu. Terus? Nah itu gue beli motornya standar, terus gue langsung modif lah. Itu berapa? Itu satu motor tuh berapa? Harga motornya? Ya. Harga motornya tuh 70-an lah. Gila barunya. Sih, lumayan sih tuh. Ya. Langsung beli cash tuh 70 juta. Beli cash bang. Gokil terus. Luar biasa Rispo. Karena nggak berani ngutang bang. Iya tapi tetap aja kan duit 70 juta langsung keluar. Terus? Ya terus modifnya 200. Harga modifnya lebih mahal. Iya. Harga modif motornya lebih mahal dari motornya. Lebih itu lazim mahal. Tuh. Itu biasa tuh kayak gitu. Ya di beberapa orang biasa gitu. Di gua tuh masih wah gitu, masih anjir kok mahal banget ya gitu. Iya. Karena kan satu bang. Misalnya gua upgrade rem. Gua upgrade rem, misalnya beli rem depan belakang itu 50 gitu. Buat pengeremannya terus pelek. Tapi bikin happy nggak? Itu kan ada 2 motor. Yang satu lo modif sampai 200 juta. Ya. Satu lagi sama segituan. Berarti total udah 400 juta. Ya. Buat modif motor gitu. Happy pada saat ngebangunnya bang. Gua ganti remnya, ganti peleknya gitu. Nah pas udah jadi, ya udah aja gitu, dipakai juga jarang gitu. Iya lagi. Dipakai juga jarang. Gua seneng ngebangun sampai akhirnya ini motor jadi seperti yang gua mau. Udah selesai gua gitu, nggak pengen diapa-apain lagi nih motor. Gua nih yang gua kontenin gitu pada saat di upgrade-nya. Berarti sekarang udah jadi ya udah di rumah aja gitu tuh motor gitu. Berarti kesenangannya pas lagi ngepretelin, nambah-nambahin upgrade, modifnya sampai jadi gitu. Udah malah sekarang pengen dijual. Jadi kalau ada teman-teman yang mau itu ada motor X-Max udah full modif ya. Berapa jual? Nah, masalahnya di otomotif, kita modif 200 dijual 150 aja udah bagus. Karena harga part modif itu nggak bisa dihitung bagian dari motor ya. Itu berarti kan di bawah 70. Kan lo beli motornya 70 juta, dijual lagi pasti di bawah 70. Kan lo nggak ngitung modifan. Keterlaluan kalau itu bang. Lo yang bilang tadi barusan. Tapi keterlaluan. Ya misalnya kita modif 200 ya, sama motor 270 ya jual bagus-bagusnya harga modifannya doang lah 200 gitu. Oke. Itu satu lo mau jual, satu lagi ada Z900. Itu juga mau dijual juga? Itu mau dijual juga. Apa itu Z900? Yamaha juga? Kawasaki. Nah, gue nggak ngerti gitu. Kawasaki Z900 sudah modif juga gitu. Gue dulu tuh gara-gara ngeliat si Alit pengen beli Royal Enfield. Bagus gak tuh? Bagus. Iya, karena katanya ini moge tapi masih keren. Tapi gue nggak bisa naik motor. Masih kan? Klasik lah. Gue nggak bisa naik motor. Cuma gue seneng aja ngeliatnya gitu. Ya emang. Nah sama kayak Gundam. Gundam tuh kalau lo ngerakit Gundam ya, kesenangannya tuh pas ngerakitnya memang. Iya. Karena lo ngerasain nggak pas lagi ngebengkelin itu tuh si motor itu,
lu ngelamun kan? Ya bisa itu seharian, seharian di bengkel tuh tahu-tahu malam gitu. Iya. Dari pagi. Ngelamun sama gini tahu-tahu jadi udah jadi lagi gitu. Iya. Kalau nggak kenapa nggak lo pretelin aja habis udah jadi. Udah jadi lu bongkar lagi. Enggak. Gini lagi, bongkar lagi kan gitu aja. Udah ganti bang kesenangan gue sekarang. Mancing. Enggak, gue gak percaya. Iya bang. Gak mungkin. Emang bener dia mancing? Gue berhenti main motor gara-gara mancing. Mancing apaan? Mancing di empang. Apa sih? Mancing gak percaya gue. Bukannya nah, gue akhirnya udah selesai tuh. Motor udah jadi semua. Gue udah jarang main motor. Kecuali paling kalau lagi ada temen ngajak touring. Ayo touring kemana gitu. Nggak yang diapa-apain lagi motornya. Gara-gara gue sekarang seneng mancing. Gue mancing tuh gimana? Maksudnya mancing ikan. Nangkap ikan. Mancing di empang, mancing ikan. Ini empang kan diem aja kan? Maksud gue kalau mancing di laut, lo ada kayak naik boat. Ya. Lo berhenti. Set, lempar. Terus ambil udah. Empang kan diem doang. Empang diem doang. Berarti lo mendatangi empang. Mendatangi empang. Ada pemancingan di Jakarta kan banyak pemancingan. Serunya gitu. Serunya tuh bengong bang. Kayaknya. Berarti kan nggak harus mancing. Tapi nggak bang. Lo bengong aja di rumah. Lo liat plafon aja juga bisa. Bengong kadang-kadang ada ini narik ikannya sama ada rasa kompetisinya juga bang, karena kan 11-11 banyak kan orang mancing, kita dapat dia nggak dapet ya gitu. Allah po apa sih po, gue dimakan lu nggak gitu seneng bang, enak. Gue seminggu bisa 2 kali mancing. Awalnya gue nyobain mancing ke laut, terus wah mancing narik, wah seru nih di laut gitu, cuman muntah-muntahnya nggak seru banget. Terombang-ambing dari pagi sampai sore kan terombang-ambing. Jujur ya, kalau mancing di laut gue pernah diajak bokap. Mancing di empang gue nggak pernah seumur hidup gue. Nah, ayo. Gue ikut lu. Ya, next lo mancing di empang, gue ikut lo mau ngajak gue nggak? Ayo. Oke ya. Gue mau buktiin itu seru apa enggak. Oke. Sampai nggak seru. Sampai nggak seru. Lo mau ngapain lo sampai nggak seru? Pelawak ada yang sekarang hidupnya dari mancing bang. Siapa? Bang Adul, udah jarang di TV karena dia ngonten mancing sama dia punya produk umpan ikan sendiri. Adul itu dia jadi umpannya atau bukan? dia bikin umpan sama ngeracik umpan bang, campuran pakai apa biar dimakan ikan. Seninya di situ bang. Masa sih? Iya. Kalau ikannya ketangkep, kita ngapain? Ya udah happy narik gitu. Ada pemancingan yang ikannya bisa dibawa pulang, ada yang ikannya dilepas lagi. Cuma ditimbang berat-beratan, yang paling berat menang gitu. Itu ikan pasti bingung banget ya. Iya kayak dia udah ketangkep. Gimana nih? Terus ditimbang doang, diceburin lagi. Maksudnya apa gue ditimbang doang? Mancing. Tapi berarti ada pemancingan yang ikannya nggak boleh dibawa pulang? Iya, jadi lomba itu. Mancing lomba doang. Oke. Ini gue mancing nih. Di empang yang ikannya nggak boleh dibawa pulang. Ya. Kepuasannya adalah di seberapa besar ikan yang gue tangkap, ya dong? Ya, benar. Itu yang dilombakan? Ya. Berarti orang yang jago mancing adalah orang yang bisa nangkap ikan besar, betul? Yang bisa dapat ikan besar. Betul, itu logikanya ya? Ya. Berarti skill dari pemancing ini, semakin jago dia, semakin dia tahu caranya dapat ikan besar? Ya. Gimana caranya? Banyak faktor bang. Banyak faktor yang. Kok gue ngerasa dia ngebullshit ya? Banyak faktor yang menentukan kita jago atau tidak sebagai pemancing bang. Ya, kalau menentukan kita jago apa nggak sebagai pemancing, itu kan udah jelas. Ikannya gede. Ya. Semakin gede ikannya, semakin jago kita. Ya. Nah, apa trik-triknya buat dapat ikan gede? Umpan bang. Umpan itu racikannya macam-macam bang. Loh, kan gini, umpan racikan macam-macam. Iya. Tapi umpan yang diracik macam-macam itu kan mengattract ikan-ikan kecil dan besar kan? Iya. Berarti apakah ada umpan yang khusus memancing ikan besar? Ada umpan yang disukain ikan rame itu ikan kecil. Ada umpan yang emang targetnya ikan gede gitu. Gak mungkin. Ada bang. Beda. Mungkin. Umpannya tuh pakai esen bang, pakai esen gitu. Misalnya. Apa itu esen? Esen tuh rasa-rasa buah-buah. Essence ya.
essence Oh, gitu. essence. Nah nanti misalnya kebanyakan strawberry jadi nggak makan, misalnya kebanyakan serai jadi gitu bang. Jadi harus ngeracik umpan, milih-milih umpannya. Kalau umpan kita bagus tapi yang ditarik ikan kecil terus gitu, berarti ini ada yang kurang nih, kurang apa nih biar ikan gedenya makan. Berarti itu selalu di umpan. Yang menentukan ikannya gede apa kecil selalu di umpan. 60% umpan bang. Widih, sampai 60%. 40%. Di range apa tuh? 40%. 40%-nya tuh skill sama hoki bang. Oh. Hoki kalau emang umpan sama nih kita sama dia nih gitu. Umpan sama, alat sama segala macam, dia dimakan kita belum tentu kayak gitu bang. Oh. Makanya seru bang mancing udah. Oke, ikan paling gede yang lo tangkap? Gue pernah narik ikan emas satu ekornya itu 14 kilo 95 gram. Nggak mungkin. Iya. 14 nggak mungkin. Ikan emas 14 kilo 90. Makanya serunya gitu, ikan emas kan biasa kita lihat kecil-kecil kan. Gimana lo cara narik 14 kilogram pakai pancingan? Ya Bisa. pancingan udah memenuhi standar itu bang. Pancingan, Bisa. iya bisa. Emang ada pancingan, ada yang kuat buat ikan sekian, ada LBS Oke, gitu. oke, gue ikut. Gue boleh bawa anak nggak? Boleh. Tempatnya Gue sering ramah bawa anak anak. nggak? Ramah anak ada. Kalau gue biasanya di Gadok kalau bawa anak. Gadok tuh di mana sih? Di Bogor. Ada kafenya gitu bang, ada Yang tempat ini di anak-anak Ampera-Ampera bang. nggak ada? Fatmawati ya? Gedung semua bang. Mau pancing. Kalau mau ini kita taruhin ikan. Kolam renang sih ya. Kita mancing dah bareng-bareng. Kita beli ikannya lepas, kita Yang nggak pancingin. jauh lah po, yang nggak jauh lah po. Di mana po? Buat anak gua. Yang Kalau kejauhan kasih yang ya? deket-deket itu kurang ramah anak. Oh. Empangnya masih becek-becek. Apa gitu. namanya? Gua kesana sama lu ya. Namanya apa? Tirta Gadok. Tirta Gadok. Tirta Gadok. Ada. Di Bogor. Di Bogor. Berapa sekali mancing? 4 juta lah. 4 juta. Bener deal. Tapi nggak datang ya bang? Iya itu. Hadiahnya gede banget bang. Bener 4 juta deal. Hadiahnya ada mobil. Gue gak perlu hadiah deh. Gue mancing aja kok. Gue cuma mau Nah, mancing. kalau mancing Gue aja. gak mau hadiah gue. Ya kalau Gue gua gak mau. Gua mancing aja tapi murah ada nggak? ada. Yang Itu yang makanya tanpa hadiah. Mancing-mancing restoran ya, Dila. Nah, ada Ya lu tuh- jangan ngajakin gue ke Nggak. tempat mancing 4 juta. Kan gue juga baru mau mulai. Kenapa lu ngajakin gue 4 juta? 4 Bukan. dikali 3 berarti 12 juta. Lu ngajak gue ke mancing 12 juta. Rismo. Ya kira-kira segitu Loh, lah. bukan kira-kira. Yang lain yang tidak 12 juta ada nggak? Ada deh Ya kan udah di itu aja lu restoran. tawarin. Nah ini temennya Padil ada yang tukang mancing gila bang itu, makanya Padil Ya tahu. berapa? Yang tidak 12 juta. Gak bayar malah juga ada. Di mana yang Ya, mancing nggak bayar? mancing-mancing yang restoran-restoran gitu yang ikannya. Gue mancing di restoran. Restoran. Ngapain gue mancing di restoran? Rismo? Restoran yang ada empangnya, mancing yang kita dapat itu yang dimasak gitu-gitu. Oh iya? Iya, Oh, tapi itu mengajarkan ini ke anak gue nggak ya? Gue takut tuh. mengajarkan apa? Kayak, ayo kak kita mancing. Mm-mm. Dapat pak. Ayo kita bunuh ikan ini kita makan gitu. Enggak lah. Ya juga. Tapi mana ya? Nggak kan gue nggak ngerti Iya, gimana iya, iya. ngomong ke anak gue. Ya Mendingan. mancing kalau anak gua seru bang dia mancing. Ayo kita masak ikan gitu ya. Iya. Kayaknya ya bisa lah dikomunikasiin lah dengan Bisa cara yang lebih bang baik nih lah. anak gua aja Bisa mancing bang tuh. Bang. Mana. Nah, biasanya Oh, ini. mancing ini biasanya orang introvert. Dan pada saat Yang biasa mancing orang introvert. nah, tinggal sekarang di rumah bisa nggak dia mikir dengan santai, tidak digubrak-gubrak, tidak didesak-desak gitu. Semua Ini lu. Anak gua ikut tuh. Segitu doang bang. Bengong sampai malam. Ini 4 juta. Iya ini ada tergantung Ya Allah, harinya. 4 juta. Tergantung harinya. Gue sebagai pemula kayaknya belum deh 4 juta gue. Ya jangan mancing galatama bang berarti bang. Ya kan lo Mancing. nawarin gue itu. Ya tapi kalau gua serunya itu karena ada lombanya juga gitu. Oke, lu udah keluar berapa buat mancing? Lu sekali datang aja 4 juta. Lu udah keluar berapa lu? Nah gua kalau mancing pakai duit dari mancing bang. Apa tuh maksudnya? Gak pakai duit rumah gitu. Apa tuh artinya? Misalnya gue mancing juara nih, kan lomba, misalnya mancing Pernah. menang, pernah. Misalnya dapat hadiah tuh, misalnya 50 apa 50 juta? gitu. Lu pernah Iya. dapat hadiah 50 juta dari mancing? Iya,
Tapi yang enak yang punya pemancingan bang. Karena? 40, misalnya 4 juta. Yang mancing ya lu jangan ngitungin duit yang orang. Yang mancing 50 orang. Masa lu nge-breakdown bisnis orang? Yang mancing 50 orang. Iya bener. 200 hadiahnya cuma 50. Iya, masih untung. Iya tapi kan itu bisnis dia. Emang kayak gitu, gak perlu hitung-hitungin. Iri banget lu kayaknya. Lu sama sebelah lu aja iri kalau dapet ikan. Ini lu punya tempat pemancingan juga iri. Ada pernah mancing di Bogor hadiahnya villa di puncak hadiahnya. Gue baru tahu ini dunia yang baru banget buat gue, sumpah. Si mancing. Sumpah. Jadi dia mancing keluar villa. Yang menang. Hadiahnya villa. Oh iya. Nih, jadi mancing hadiahnya villa itu harganya sekitar 5M, dia mau dijual nggak laku-laku. Dibikin hadiah mancing. Dia tuh sewa empang, dia taruhin ikan, mancingnya orang bayar 30 juta. Sekali mancing? Sekali mancing. What the hell? Terus? Enggak, 30 juta sekali mancing, yang juara dapat itu villa. Ya oke, banyak tuh yang daftar. Yang mancing sekitar 150-an. Wah. Terus kan hadiahnya villa. Dia 30 juta kali 150 udah laku itu villanya. Bener. Cara jual villa lomba mancing. Dia jual villa gak laku-laku tapi dibuat hadiah mancing jadi laku. Motor lo. Motor lo 175 juta. Lo sewa empang. Orang daftar 10 juta. Iya. Yang daftar 300. Udah itu. Bala banyak kan. Bala nutup ya? Belum nutup ya? Nutup lah. Kan 10 juta kali 300. Berapa sih? Ya 3M ya? Iya kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, untung. Iya, kebanyakan tapi ya. Kenapa nggak gitu aja, Po, ini video naik, Po. Orang pasti nanyain lo. Iya bikinin nih hadiah motor. Lo mau nggak beneran nih? Mau gua kalau bener ya? Kalau bener ya, lo jadiin ya? Iya kalau tapi gue susah nyari empangnya yang bisa gue sewa gitu bang. Loh, apa susahnya? Pasti nggak tahu bayar empangnya berapa. Terus ikannya kan juga harus beli isi gitu. Kalau ada yang ngurusin mau? Mau. Oke. Lo mau ngasih berapa persen buat yang ngurusin dari harga pendaftaran? Kalau pendaftaran 1 juta aja. 1 juta, oke. 1.500.000 lah. Oke, ini bener ya? Kompetisi mancing berhadiah Motorispo ya? Iya. X-Max. X-Max. Iya. Oke. Pendaftaran 1,5. 1,5 juta. Sekitar 200. 200 dibatasin tuh. Iya. Oke. 200. Butuh orang buat ngurus. Butuh. Oke. Orang buat ngurus. Mau ngasih berapa yang ngurus? Persenan apa duit cash? Duit cash aja. Berapa buat yang ngurus? Per orang mancing 200.000 lah. Ya itu persenan namanya. Iya kan duit bayarnya. Iya. Tapi persenan juga ya. Ya artinya 200.000. Ya. Per yang daftar. Per yang daftar. Ini deal nih, ini rame nih video nih. Ini video rame nih. Orang pada nawarin, sumpah. Nggak, lo harus bener lo. Jangan sampai kayak Yono lo. Yono jualan gitar gak jadi, dia dimarahin orang. Ya. Ini beneran gak nih? Beneran tapi lomba mancing. Lo pulang-pulang dari sini tanya istri gimana? Kita harus bikin lomba mancing. Lomba. Bener ya berarti ya? Ntar lu dah bang. Jangan bener-bener gitu dah. Ya udah oke. Ribet banget kayaknya ngurus-ngurus. Ya tapi kalaupun kalaupun mudah, kalau nantinya ternyata mudah lo mau ngelakuin kan? Tapi mau. Oke. Itu sih sama ini nyambung ke yang mau gue tanyain bang. Oh ya, pertanyaan terakhir, ayo. Apa? Hobi lu gonta-ganti gak sih bang? Hobi? Iya, kalau gue selalu gonta-ganti hobi gue. Gue pernah sempet berapa tahun lalu main Tamiya, tiap hari Tamiya, meter-meter, udah kenceng udah jadi, ganti lagi hobi motor, terus sekarang mancing, kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan apa? Kalau lu ada hobi nggak dan ganti-ganti nggak hobi lu? Hobi gue main game di komputer. Gue nggak pernah tuh hobi main game. Iya, yang ganti-ganti gamenya, tapi formatnya masih tetap main game. Kalau hobi yang begitu banget ya, lebih ke nggak ada waktu sih, makanya gue nggak ngelakuin lagi. Tapi gue suka nyoba hobi. Abis itu gue pengen tapi nggak ada waktu, jadi nggak ngelakuin lagi. Main Dungeon and Dragon di ND. Dungeon and Dragon. Aduh itu seru banget. Tapi gue mau lagi, cuman waktunya nggak ada gitu. Jadi akan pindah ke hobi yang lain.
Ngerakit Gundam, gue suka banget. Gue pernah tuh berapa minggu kerja gue ngerakit Gundam. Pengen lagi, tapi waktunya nggak ada gitu. Jadi makanya gue bukannya pindah-pindah, tapi lebih kayak kalau ada waktunya mungkin gue akan lebih ini. Nah kalau gue mancing udah sampai dicariin waktunya buat mancing bang. Berarti bagus. Jadi misalnya, bagus dong. Iya maksudnya gue nih hari ini nggak ngapa-ngapain, gue mau mancing gitu. Dan gue di empang aja tuh nggak narik ikan, nggak juara gitu, udah seneng aja tuh ngelihat air gitu, suasana di empang. Gue tuh masih nggak ngerti gue ininya apa ya, kesenangannya. Makanya gue pengen nyobain sih. Iya. Menunggu ikannya apa ya? Menunggu ikan dimakan, apa pas ya? ikan ditarik sama lu nggak harus ini, maksudnya ya udah di empang tuh kayak sendirian walaupun orangnya banyak gitu. Iya, mereka fokus sama pancingan dan mereka semua gitu. Tapi jujur ya, di semua game yang gue mainin, kalau ada game fishing ya, game mancing ya, itu gue pasti ngelakuin abis-abisan gue. Kayak misalnya disuruh mancing ikan ini, gue 3 jam 4 jam mancing, tapi di game. Iya. Kalau di dunia nyata gue belum dapat serunya. Mungkin nanti tuh pas gue main tuh. Iya, restoran apa rekomendasi lo? Daerah sini deh. Kayak Telaga Sampiran gitu kali ya? Bintaro ya? Kayak Telaga Sampiran. Nggak ada di Serpong tuh. Ada Lubana Sengkol namanya bang. Apa? Tuh dia pemancingan. Lubana Sengkol. Beneran gitu? Iya, nama ikannya ikan monster lagi bang. Ikan monster yang 20 kilo. Lubuna Sengkol. Lah ganti lagi tuh. Lubuna. Kalau nggak Lubana lah gitu. Lubana Sengkol. Ganti usaha orang. Iya. Lubana. Lo tahu? Apa di mana itu? Serpongan situ. Muncul. Oke. Iya. Oke. Cobain itu ikan monster bang. Oke. Nah ini karena Ramadan dan tadi kita lagi ngomongin silaturahmi. Kalau gua silaturahmi sambil mancing bisa nggak? Bisa banget bang. Caranya gimana tuh? Bikin mancing khusus keluarga doang. Okay. Sewa empang gitu. Taruh ikan tapi yang mancing sepupu saudara-saudara. Itu agak repot deh. Lu urusan jual motor aja lu nggak mau. Ini buat kumpul keluarga. Tapi lagi. ada perusahaan sekarang bang yang gatheringnya mancing semua gitu. Oke, gua akan coba. Tapi ya lagi-lagi sebelum kita coba kumpul sama keluarga, silaturahmi di bulan Ramadan, pasti kita harus pastiin juga nafas kita segar, iya kan? Daripada nanti ketemu orang malah nafasnya nggak segar kan, ya sayang waktu silaturahminya. Iya. Makanya kita harus apa sebelum ketemu? Kumur-kumur pakai Listerine setelah sikat gigi. Bukan begitu Bang Randi? Iya kan? Yang saya nanya nih. Bukan lo nggak yakin. Iya. Bukan lo nggak yakin. Nggak benar. Bukan lo nggak yakin. Makanya kita harus kumur-kumur pakai Listerine Multi Protect Zero. Karena kadang ini yang banyak orang nggak tahu, sikat gigi aja tidak cukup. Karena masih ada bakteri-bakteri yang bisa bikin bau mulut. Nah, Listerine Multi Protect Zero ini 6 in 1. Ya kayak tadi udah gue sebutin semuanya. Dan bisa membantu melawan 99,9% bakteri penyebab bau mulut. Tadi kan gue udah bilang nih, 2 buat lo bawa pulang. Iya. Nah, ini ada varian baru nih. Varian ini baru keluar di bulan Ramadan, Listerine Sakura and Peach. Gue bawa juga dah. Gue bawa juga, boleh nggak? Gue juga baru dapat hari ini. Gue dulu deh. Biar baru, ini kan yang terbaru bang. Ya udah, tapi gue satu ini ya. Iya. Nggak boleh, semua boleh buat lo. Boleh. Semua boleh buat lo. Oke teman-teman, buat yang di rumah juga jangan lupa kumur-kumur pakai Listerine setelah mensikat gigi. Dan jaga silaturahmi di bulan Ramadan. Harum hukumnya. Pakai Listerine. Kumur, Listerine Multi Protect Zero, halal dan tanpa alkohol. Segarkan silaturahmi, harum hukumnya. Completely clean with Listerine. Baru Listerine Sakura and Peach.